Nabila Mengbarani, saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Secara sederhana, studi kelayakan bisnis dapat kita artikan sebagai studi yang dilakukan seseorang untuk menentukan apakah bisnisnya tersebut layak dijalankan atau tidak. Langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu penemuan ide. Penemuan ide ini kita bisa lihat tentang kondisi pasar apa yang bisa kita ambil keuntungan. Kemudian kita juga bisa melihat dari hobi kita apa yang bisa kita lakukan sebagai bisnis. Misalnya jualan online, baju, jam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dari penemuan ide kita ini. Kita melihat potensi apakah benar-benar ide kita ini berpotensi untuk dilakukan atau tidak. Yang ketiga yaitu evaluasi. Kita evaluasi ide kita ini bahwa apakah memang benar-benar layak untuk dilakukan atau tidak. Dan selanjutnya kita melakukan penentuan. Di sini kita bisa mempertimbangkan betul-betul bahwa apakah kita akan menjalankan studi kelayakan bisnis ini atau bisnis yang akan kita lakukan atau tidak. Selanjutnya, setelah kita menentukan, barulah kita akan membuat rencana pelaksanaannya mengenai metode-metode apa saja yang akan kita lakukan dan bagaimana cara kita memanajemen bisnis tersebut. Kemudian, yang terakhir yaitu kita akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, di situ kita sudah melakukan turun ke lapangan langsung. Dan selanjutnya setelah melakukan hal-hal tersebut, maka kita akan mengambil kesimpulan. Hal-hal apa saja yang akan diperbaiki, potensi apa saja, dan lain-lain yang akan dilakukan. Apa sih manfaat dari studi kelayakan bisnis ini? Tentu saja sebagai perintis usaha, kita akan melihat bahwa pebisnis yang melakukan studi kelayakan bisnis akan beda cara jalannya dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan bisnis. Berikut beberapa manfaat yang akan dijelaskan oleh teman saya tentang studi kelayakan bisnis. Nah, manfaat yang pertama, dengan melakukan studi kelayakan bisnis, pebisnis dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu resiko yang dapat dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat dikendalikan. Karena dalam menjalankan suatu bisnis, ada banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Karena itu, pebisnis perlu untuk melakukan upaya berbagai hal untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan, sehingga apabila perusahaan pun mengalami kerugian, ia tidak mengalami kerugian dengan jumlah yang besar. Kemudian manfaat yang kedua, dengan melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis dapat memperoleh berbagai macam informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintisnya. Nah, dengan adanya hasil analisis tersebut, pebisnis dapat lebih mudah untuk melakukan perencanaan ke depannya. Perkenalkan, nama saya Sonia Sumiarti Gurning, NIM 21141010737. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Nah, yang ketiga itu ada melaksanakan pelaksanaan bisnis. Nah, di mana menurut analisis studi kelayakan bisnis, program-program yang sudah direncanakan ini dapat direalisasikan dengan lebih mudah dan lebih akurat. Nah, di mana dari hasil analisis ini, nantinya pebisnis ini dapat mengetahui keuntungan serta kerugian apa yang dialami oleh perusahaannya atau bisnisnya. Kemudian dampaknya dari pelaksanaan pebisnis ini, dia menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua programnya juga akan menghasilkan keuntungan. Nah, jadi melancarkan pelaksanaan bisnis ini, dia akan lebih mudah menentukan keuntungan serta kerugian dari perusahaannya atau dari bisnisnya tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mempermudah melakukan pengawasan, yang dimana ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh bisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal, yang dimana melalui hasil analisis studi kelayakan, pihak berwenang akan mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Nurjana dengan NIM 211420742. Nah, di sini saya akan menjelaskan
Manfaat studi kelayakan bisnis yang kelima yaitu mempermudah pengendalian. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis tidak dapat dipungkiri jika bisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Nah, agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Nah, hal tersebut dapat terwujud apabila sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan. Nah, informasi dan laporan hasil dari analisis tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan aspek mana yang menjadi masalah. Nah, kemudian pebisnis pun bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat.